Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia.
rejoice, for He has made me glad. Oh, He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. Oh, He has made me glad. Oh, He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. Yeay, haleluya. Berikan sorak bagi Tuhan. Yeay. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our Saat ku berjalan, kasih-Mu menemani
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita jumpa dalam ibadah online GKSI Bethlehem hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dan selalu ada di dalam kehidupan kita semuanya. Hari ini tema yang diberikan adalah tentang unity. Mari kita katakan sama-sama unity. Apa yang terpenting dalam hidup ini, saudara? Yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan. Dan membangun hubungan erat kaitannya saudara dengan yang namanya kesatuan. Ya, kalau kita lihat saudara dalam Alkitab, apakah dasar hidup orang benar saudara? Mazmur 11 ayat 3 berkata, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tidak ada saudara. Dalam sebuah bangunan yang terpenting adalah fondasinya saudara. Bangunan tidak akan dapat berdiri kokoh ketika fondasinya rapuh. Ya, oleh sebab itu saudara ingat di kitab Matius ada dua kisah, dua orang yang membangun rumah. Satu membangun rumah di atas dasar pasir dan satu membangun rumah di atas dasar batu karang. Ketika badai, angin, hujan datang menerpa saudara, mana yang kokoh bangunannya? Yang membangun rumahnya di atas dasar batu karang. Oleh sebab itu saudara, mari kita mempersiapkan hidup kita di hari-hari ini untuk membangun fondasi kehidupan kita semakin kokoh. Apa dasar fondasi dalam kita membangun kehidupan kita? Yaitu hubungan saudara. Hubungan adalah fondasi hidup kita. Dosa merusak hubungan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memulihkan hubungan. Dan di dalam hubungan saudara ada satu yang Tuhan mau kita sama-sama bisa bangun dalam kehidupan kita, yaitu unity, kesatuan saudara. Dimulai dari pribadi kita bersama, pernikahan kita saudara dan keluarga kita. Di mana kita berada, di pelayanan, pekerjaan, bisnis usaha kita. Dibangun yang namanya hubungan yang didasari oleh unity dan kesatuan. Hubungan adalah dasar tempat di mana kita membangun hidup kita. Dasar Tuhan memberkati hidup kita adalah hubungan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3 berkata bahwa alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Catat baik-baik saudara, rukun. Ya, rukun bicara artinya apa? Kita bersatu. Ya, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Lihat saudara, dasar Tuhan memberkati hidup kita. Kalau hidup kita suami istri rukun, sehati, ya, bersatu, dan kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan, akur, sehati, bersatu, kesanalah berkat Tuhan dicurahkan saudara. Dasar kita menikmati berkat Tuhan juga hubungan saudara. Amsal 15 ayat 17 berkata, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Mana di sini yang suami istri? Kita bisa mengalami ya kehidupan yang secara mungkin materi kita penuh dengan banyak limpahan. Setiap hari mungkin kita bisa order makanan-makanan yang enak. Steak wagyu saudara ya, atau makanan-makanan yang Anda suka yang mahal-mahal saudara. Tapi sekalipun saudara dapat makan makanan yang enak, tapi kalau kehidupan saudara penuh dengan kebencian, kemarahan saudara, kecekcokan terjadi antara hubungan suami istri, orang tua dan anak, saudara tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Ya, oleh sebab itu yang namanya hubungan itu adalah hal yang paling penting di dalam hidup kita saudara. Dasar Tuhan hadir dan menjawab doa juga hubungan saudara. Matius 18 ayat 19 sampai 20 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, ya sepakat itu berbicara unity, sehati, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dua orang saudara yang membuat Tuhan hadir dan doa kita itu dijawab, bukan banyaknya yang berdoa. Sekalipun yang berdoa ribuan saudara atau bahkan puluhan ribu, tapi kalau tidak ada unity, tidak ada sepakat, tidak ada kesatuan, doa itu tidak akan pernah berkuasa saudara. Tetapi dua orang sepakat, unity, sehati, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Itu berbicara hubungan saudara.
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wow, luar biasa. Tuhan hadir bukan karena banyaknya orang, ya. Oleh sebab itu, saudara, pandemi ini banyak hikmahnya. Kita ibadahnya ibadah online, ya, di keluarga kita, di rumah kita masing-masing. Suami istri, orang tua anak berkumpul, beribadah. Seperti hari ini, Bapak Ibu menyaksikan khotbah hari ini di tempat di mana di rumah Bapak Ibu masing-masing. Bukan banyaknya. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Yang penting kita meninggikan Tuhan. Kita bersatu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Inilah gereja yang sesungguhnya, saudara. Kita bisa bersehati, bersatu, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Dasar ibadah kita kepada Tuhan, saudara, juga hubungan, kesatuan. Matius 5 ayat 23-24 berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, ada banyak kali saudara hubungan itu terjalin ya dengan ketidaktulusan, saudara. Di depan kita bisa berkata, halo, shalom, apa kabar? Mungkin saat teman kita tersandung kita bisa berespon, aduh kenapa kamu jatuh? Aduh hati-hati. Tapi siapa yang tahu kalau di hati kita bicara, syukur loh, rasain loh, biar mampus loh. Banyak orang, saudara, lain di hati, lain di mulut. Ya, ini bukan kesatuan yang Tuhan mau, ini bukan hubungan yang Tuhan mau, saudara. Ya, bahkan Tuhan memperingatkan kita hari ini ketika kita beribadah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi kita teringat akan apa yang ada di hati saudara kita terhadap kita. Pergilah, tinggalkanlah mezbahmu. Disuruh stop dulu ibadahnya, ya. Stop dulu. Pergi dulu, berdamai dulu dengan saudaramu. Lalu baru kembali mempersembahkan korbanmu, kembali beribadah. Kenapa? Ya, karena tanpa kesatuan, tanpa hubungan yang baik, ibadah kita akan menjadi sia-sia. Kita bisa memuji-muji nama Tuhan, berbahasa roh, menyembah Tuhan, ya, seolah-olah secara fisik kita sungguh-sungguh, saudara, tapi hati kita tidak beres dengan saudara kita. Masih terjadi, saudara, ya, iri hati, dengki, kita fitnah saudara kita gosip dia, saudara, kita tusuk dia dari belakang, ya, dengan istilah musuh dalam selimut, saudara. Walaupun dari luar kita bisa senyum, menyapa, menyambut baik dia, tapi dalam hati kita busuk, saudara. Itu semua akan sia-sia di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan mau kita membangun hubungan kesatuan di antara hubungan kasih persaudaraan kita, saudara. Jadi, apa yang paling penting, saudara, dan berharga yang harus kita jaga dan bangun dalam hidup kita, yaitu hubungan. Hubungannya seperti apa? Hubungan yang penuh kasih, hubungan sehati, sepikir, bersatu, saudara, dengan satu tujuan yang sama, yaitu kita ingin memuliakan Tuhan. Dan kita rindu lewat hidup kita ingin menjadi berkat. Ya, supaya lewat kehadiran kita, saudara-saudara kita, dimulai dari rumah kita, keluarga kita, suami, istri kita, anak-anak kita, boleh diberkati dan mengalami, saudara, berkat Tuhan. Keterampilan Anda menjalin hubungan menentukan kualitas hidup pernikahan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan sosial Anda. Ada 3 tingkat keterampilan, saudara. Yang pertama adalah technical skill, saudara. Ini bicara hal-hal yang teknis. Anda mungkin seorang yang ahli, ya, saudara akan bisa next level. Nanti saudara akan bisa membangun, ya, keterampilan dalam hal yang manajerial. Anda akan bisa dipercaya untuk kalau di pekerjaan itu Anda menjadi manajer, ya, Anda mengkoordinasi dengan bawahan Anda, itu skill, saudara. Ya, tetapi kalau Anda mau di top, Anda mau jadi kepala, Anda mau naik terus ke atas, saudara harus belajar yang namanya people skill. Ya, bagaimana kita membangun hubungan dengan berbagai karakter orang, saudara. Ya, tentunya dalam kita menjalin hubungan, ya, semakin dekat kita membangun hubungan dengan seseorang, kita akan mengalami yang namanya gesekan. Ya kan? Besi menajamkan besi, manusia akan menajamkan sesamanya. Disitulah kita perlu, saudara, belajar. Bagaimana seperti Tuhan juga belajar, saudara, ya. Dia memberi dirinya
Ya, dia menunjukkan, bahkan dia berkata, belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya, kenapa saudara? Karena dalam membangun hubungan pertemanan kita, ya, relationship kita, baik di rumah tangga, di gereja dalam pelayanan, di kantor pekerjaan dan bisnis kita, itu yang namanya dalam membangun hubungan tidak mungkin saudara, tidak akan terjadi kesalahan dan masalah. Setuju Bapak Ibu? Siapa di sini dalam membangun hubungan tidak pernah konflik? Ya, setiap kita pasti pernah mengalami konflik. Ya, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu, mertuamu, besanmu, iparmu, pemimpin rohanimu, teman sepelayananmu, teman bisnis, teman sekerja. Pasti akan terjadi kesalahan dan masalah, saudara. Kesalahan dan masalah adalah sesuatu yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Nah, dalam hal ini kita masing-masing akan mengalami pemurnian, saudara. Karena untuk mencapai suatu unity, ya, satu kesepakatan, satu hubungan yang solid, itu harus melewati ujian demi ujian. Sama seperti hubungan suami istri. Dulu saya tidak paham, saudara. Saya tahu yang namanya suami istri itu harus sehati. Ya, tapi apa sih sehati itu? Gimana sih caranya sehati? Saya juga nggak ngerti, saudara. Kenapa? Karena saya juga dalam membangun hubungan dengan suami saya seringkali, saudara, ya, mempertahankan ego saya. Ya, saya kekeh, saya ngotot, ya, dengan pendapat saya, dengan cara berpikir saya. Ya, dan akhirnya itu yang membuat saya tidak akan pernah mengalami satu hubungan yang penuh kasih mesra dan penuh kehangatan. Ya. Kenapa? Karena saya masih hidup di dalam ego saya. Nah, inilah akar, saudara. Ketika kita masih dikuasai ego kita, ya, egosentris, fokusnya bukan God centris, ya, bukan God center, tapi egosentris, saudara. Kita akan sulit mengalami satu kesatuan, unity, saudara. Apalagi dalam keadaan kita mengalami konflik. Ya, kita seringkali berkata seperti ini, kamu yang salah, bukan saya. Ya, saya yang benar, kamu yang salah. Ya, akhirnya kita terjebak saling menyalahkan, saudara. Amsal 29 ayat 1 berkata, siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Sekarang saya mau tanya, saudara, siapa di sini Bapak Ibu, Anda semua ingin hidupnya dipulihkan? Saya percaya, ya, di momen kita masih tahun baru, saudara, 2021, ya, apa yang belum kita, ya, alami di tahun 2020, tentunya kita akan rindu sekali mengalami di tahun 2021 ini kemenangan di dalam hidup kita. Di dalam apa, saudara? Kerohanian kita, pernikahan keluarga kita, pekerjaan bisnis pelayanan kita, juga kesehatan kita. Kita rindu ada perbaikan. Ya, kita rindu ada terobosan. Ya, kita rindu apa yang kita harapkan, saudara, bisa kita alami dalam hidup kita. Tapi seringkali di dalam proses dalam kita membangun, saudara, kehidupan kita, membangun hubungan, saudara, dengan Tuhan, dengan sesama, kita terjebak lagi dengan yang namanya saling menyalahkan. Kita bersih tegang leher, kita ngotot. Spirit merasa diri benar ini, saudara, yang membuat anak-anak Tuhan tidak bisa mengalami unity, kesatuan, saudara. Ya, dia mempertahankan diri benar. Akhirnya apa? Ketika dia mendengar firman Tuhan pun, dia sudah berkata dalam hati, gue udah tahu. Dan orang yang paling tahu itu akan menjadi sok tahu, saudara. Justru orang yang paling tahu jadi sok tahu yang nggak pernah bisa dipulihkan. Ya, dia mengeraskan hatinya dan tidak membuka pintu hatinya untuk terus mau diubahkan, saudara. Akhirnya kemanapun, saudara, kita berada, saudara, mau di pekerjaan, mulai dari rumah ribut terus, ya, pergi ke kantor ribut terus, ke pelayanan ke gereja juga ribut terus, dan dia melihat semua orang adalah biang keroknya. Ya, padahal akar masalahnya adalah ada di dalam diri dia sendiri. Hal pertama yang harus pulih sebelum Tuhan memulihkan keadaan kita seutuhnya adalah hubungan, saudara. Sungguh, saudara, Anda boleh memiliki kekayaan, aset yang banyak, saudara, ya. Anda mungkin reputasinya di luar baik, populer, terkenal, saudara. Kedudukan Anda tinggi, tapi kalau Anda tidak mempunyai hubungan yang baik, suami istri cekcok, tidak pernah bersehati, orang tua anak juga cekcok, gak pernah akur, saudara tidak dapat mengalami berkat Tuhan.
Jadi hal pertama yang harus pulih sebelum Tuhan memulihkan keadaan kita seutuhnya adalah hubungan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan sampai terjadi satu unity, kesatuan. Mulai dari hubungan suami istri, orang tua anak. Baru itu bisa berdampak kepada pelayanan di mana gereja, ya, di mana saudara dipercayakan, dan di pekerjaan Anda, di perusahaan di mana Anda bekerja, dan di lingkungan bisnis Anda baru bisa melihat kesanalah berkat Tuhan. Tuhan curahkan. Ayub 42 ayat 10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Perhatikan saudara, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kapan terjadinya? Kapan Ayub dipulihkan? Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan yang dahulu. Bagaimana Ayub bisa mengalami kesembuhan dalam penyakit di tubuhnya, saudara? Ya, yang begitu parah. Ya, dia melewati masa-masa kritis di dalam keadaan kondisi fisiknya, saudara. Dia kehilangan istrinya, pergi meninggalkan anak-anaknya, mati, saudara. Kekayaannya hilang semuanya. Tapi bagaimana Ayub bisa mengalami pemulihan? Ketika Ayub ya berdoa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Ya, Ayub rela dibentuk Tuhan, dididik Tuhan. Dia tidak lagi memiliki sikap untuk menyalahkan sahabatnya. Tapi dia tahu ya pemurnian sedang terjadi di dalam dirinya. Dia mengambil sikap merendahkan hati. Ya, dia melepaskan pengampunan. Ya. Dia bahkan memberkati sahabat-sahabatnya, saudara. Disitulah ketika kita memiliki sikap kerendahan hati, ya, baru bisa terjadi satu unity, baru terjadi satu kesatuan, baru hubungan sehancur apapun dapat dipulihkan. Makanya saya sangat percaya, saudara, perceraian itu terjadi hanya karena satu hal, yaitu kekerasan hati. Ya, Tuhan benci perceraian. Tuhan mau pernikahan itu bersatu. Tapi banyak pernikahan Kristen bercerai. Kenapa? Ya, karena egonya. Ya, karena kekerasan hatinya, saudara. Dia tidak bisa mengalami pemulihan. Ya, bahkan orang yang saudara ya ngotot, saudara merasa diri benar itu tidak mungkin bisa pulih hidupnya, saudara. Makanya dalam pernikahan, saudara lihat ya, saudara kita pasti sering menyaksikan. Saya setiap hari hampir melayani konseling-konseling dalam rumah tangga, saudara. Kalau aja salah satunya mau mengalah, pasti pernikahan itu bisa pulih kembali. Karena itu yang saya alami dalam pernikahan papa mama saya. Mama saya mengalah. Mama saya menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia menanggalkan egonya, kedagingannya. Dan Tuhan sanggup memulihkan pernikahan orang tua saya yang sudah berpisah. Ya saudara, kurang lebih pada waktu itu 13 tahun, saudara. Tidak ada yang mustahil. Dan terjadi satu unity, kesatuan di antara hubungan papa mama saya. Dan itu berdampaknya, saudara, kepada saya. Dan ketiga adik saya pada saat itu sudah hancur. Karena kesatuan itu berdampak kepada pemulihan, saudara. Kalau engkau mau melihat, saudara, satu pemulihan terjadi dalam kehidupanmu, keluargamu, bisnismu, keuanganmu, kesehatanmu. Itu dimulai dari, saudara, bagaimana kita mau merendahkan hati kita, menanggalkan ego kita. Dan kita memiliki hati yang rela untuk dibentuk. Tuhan tidak dapat memulihkan hidup Anda jika Anda terus bersih tegang leher. Dan terus saling menyalahkan satu dengan yang lain. Jika Anda terus bersih tegang leher dan terus saling menyalahkan satu dengan yang lain, Tuhan tidak dapat memulihkan kehidupan Anda. Ya, kalau kita lihat, saudara, dari kisah Adam dan Hawa, ini sangat jelas sekali, saudara. Ya, bagaimana di Kejadian 3 ayat 11 sampai 13, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Lihat, Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Semua orang gak mau disalahkan, akhirnya saling menyalahkan. Ya, dan akhirnya apa? Kutuk turun kepada manusia, saudara. Kutuk turun bukan ketika Adam dan Hawa makan buah. Kutuk turun ketika Adam dan Hawa saling menyalahkan. Tidak ada unity, tidak ada kesatuan, kutuk turun, saudara. Ya. Apa artinya menyalahkan, saudara? Menyalahkan itu artinya membuat orang lain merasa bersalah dan bertanggung jawab atas keadaan hidup Anda yang saat ini lagi bermasalah. Kenapa tidak terjadi unity dalam kita membangun hubungan? Ya, baik di rumah tangga, di pelayanan gereja, di pekerjaan, bisnis kita. Ya, karena kita yang sedang bermasalah, saudara.
Ada ego, kesombongan terselubung. Kita tidak sadar kalau kita hidup congkak, angkuh saudara. Mau menang sendiri, ya berambisi, ya iri hati. Anda memilih untuk melihat diri Anda sebagai korban dari keadaan atau tindakan orang lain. Ini akar masalahnya saudara. Anda tidak akan pernah menjadi korban ya selama Anda tidak memutuskan diri Anda sebagai korban. Saya mengalami saudara, dulu saya merasa diri saya sebagai korban. Saya hancur karena dia. Saya hancur karena papa saya. Tapi waktu saya mengalami kasih Tuhan. Dan saya dengar Roh Kudus berbicara lembut di hati saya. Sandy, kamu tidak pernah jadi korban. Atas perbuatan papamu, atas perbuatan siapapun yang menyakitimu. Aku yang sudah menjadi korban bagimu di kayu salib. Aku yang sudah memikul semua lukamu, semua sakit hatimu. Ampuni. Waduh saudara, di saat itulah saya sadar. Ya, bahwa saya bukan korban dari perbuatan siapapun saudara. Tuhan Yesuslah yang sudah menjadi korban atas hidup saya. Menyalahkan adalah pilihan yang paling mudah saudara. Ya, dan tidak menyelesaikan masalah, malah membuat masalah kecil jadi besar, ya, dan masuk dalam lingkaran setan sehingga membuat Anda berputar-putar, akhirnya Anda lelah, letih, capek, frustasi, dan akhirnya hidup Anda semuanya jadi sia-sia. Anda yang rugi, saudara. Saya percaya hari ini Tuhan mau, ya, kembali memulihkan hidup kita. Hari ini apa keputusan saudara? Dalam membangun hubungan, Tuhan mau ada satu unity, kesatuan. Dan bagaimana caranya untuk kita dapat bersatu? Ya, kita dapat bergandengan tangan, sepakat. Ya, suami istri, kok dapat dipulihkan, orang tua anak, pemimpin jemaat, ya, dan semua jemaat yang ada satu tim pelayanan bisa akur, ya, bisa sama-sama punya motivasi yang murni untuk melayani Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Ya, stop menyalahkan. Satu hal ini saudara, stop blaming. Stop menyalahkan. Tuhan tidak pernah mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, Tuhan tidak pernah datang kepada Adam dan berkata, siapa yang benar, kamu atau Hawa Adam. Gak pernah begitu Bapak Ibu. Tuhan datang kepada Adam dan cuma bertanya, ya, Tuhan yang Maha Tahu bertanya, apakah engkau sudah makan buah pohon pengetahuan itu? Tuhan cuman mengharapkan apa dari Adam? Kerendahan hati. Ya, mengakui, iya Tuhan, saya sudah makan. Saya salah, saya melanggar, ampuni saya Tuhan. Itu yang Tuhan harapkan, pengakuan. Ya, matikan egomu saudara. Selama kau masih hidup di dalam egomu, kau tidak akan pernah mencapai satu unity dan kesatuan. Tuhan mengosongkan dirinya, dia rela meninggalkan sorga yang mulia, turun ke bumi, lahir di bumi. Saudara, dia mati di kayu salib. Untuk supaya dia menunjukkan bahwa kasihnya itu sempurna atas kita. Supaya kita yang sudah ditebus saudara dari dosa tidak lagi hidup di dalam ego kita, kedagingan kita. Tapi hidup untuk Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Hari ini, kalau Anda sungguh-sungguh mau mengalami pemulihan seperti Ayub. Anda akan mengalami kehidupan yang bersatu. Penuh kasih mesra sebagai hubungan suami istri, sebagai keluarga Allah. Dimanapun Anda berada, Anda merasakan ya kehangatan, kemesraan, keharmonisan. Satu hal yang Anda harus lakukan, stop menyalahkan saudara. Beri dirimu untuk dibentuk. Ya, kalau Anda mengalami konflik, Anda mengalami masalah, jangan terjebak mencari siapa benar, siapa salah. Tapi rendahkan hatimu dan berkata, Tuhan, kalau Engkau di posisi aku, apa yang Engkau akan ambil? Ya, apa yang Kau akan lakukan Tuhan? Aku mau belajar darimu Tuhan. Supaya karakter kita ya menjadi semakin serupa seperti Kristus saudara. Ketika kita punya hati, ya kita rindu untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus. Itu yang menjadi tujuan hidup kita. Wow, kesatuan itu pasti terjadi saudara. Dan hidup Anda pasti dipulihkan saudara. Saya percaya hari ini kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, rendahkan hatimu, datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar, dengan respon yang benar. Buang semua spirit saling menyalahkan. Stop menyalahkan saudara, izinkan Roh Kudus membentuk hidupmu dan kau akan mengalami pemulihan di dalam kehidupanmu. Kau akan mencapai unity, kesatuan. Dan ketika kita bersatu,
Kita sepakat, kita bersama-sama punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kesanalah berkat Tuhan, Tuhan curahkan. Mari kita bersatu bersama-sama dalam doa. Bapa, hamba-Mu bersyukur untuk jemaat Tuhan, GKSI Bethlehem Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi ini tentang unity, kesatuan. Itu akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Satu hal yang Kau mau dalam hidup kami tidak terjebak saling menyalahkan. Tapi Kau mau untuk kami stop menyalahkan siapapun. Engkau tidak pernah mencari siapa yang benar, siapa yang salah Tuhan. Tapi Kau mencari anak-anak-Mu yang mau mengambil tanggung jawab dan mau merendahkan hati Tuhan. Bentuklah aku, ubahlah aku seperti apa yang Kau mau. Biar hari ini Tuhan hamba-Mu berdoa dimanapun jemaat-Mu berada yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Boleh mengalami pencerahan terobosan yang baru. Pemulihan terjadi atas setiap hubungan suami istri, orang tua anak. Hubungan sesama pelayan. Di dalam satu gereja-Mu menjadi penuh dengan kasih. Di dalam pekerjaan, bisnis, usaha. Anak-anak-Mu Tuhan dimanapun Kau percayakan boleh terjadi pemulihan demi pemulihan hubungan. Di mana semua Tuhan yang penuh dengan cekcok, yang penuh dengan Tuhan iri hati, dengki, yang saling ribut satu dengan yang lain hari ini boleh hidup akur, rukun saudara. Percayalah ketika Kau buka hatimu hari ini, Tuhan bekerja, Roh Kudus melawat hidupmu, para suami, para istri, orang tua, anak-anak. Kita boleh mengalami pemulihan dari Tuhan, di mana Tuhan memulihkan hubungan yang hancur. Sehingga hubungan kita penuh dengan kasih mesra, kita hidup sehati, akur, dan kesanalah berkat Tuhan, Tuhan curahkan. Hari ini terimalah berkat daripada Tuhan saudara. Firman Tuhan meneguhkan dan mengokohkan imanmu, membangun kehidupanmu. Sehingga kehidupanmu tidak akan pernah menjadi sama lagi. Kasih Kristus mengalir dalam hidupmu hari ini, memulihkan hatimu. Sehingga engkau bisa merendahkan hati dan melepaskan berkat atas orang-orang yang menyakitimu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita umat Tuhan yang berkemenangan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya percaya dan yakin bahwa Bapak Ibu Saudara telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat dan kita tidak ada henti-hentinya selalu mendukung Bapak Ibu Saudara di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami kembali kepada Engkau Tuhan pada saat pagi yang indah ini. Kami mengampiri tata kasih karunia-Mu, kami berdoa Tuhan untuk tiap-tiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun tempat berada Bapa. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk keluarga mereka Tuhan. Biarlah keluarga mereka semakin hari semakin harmonis Tuhan. Biarlah keluarga mereka boleh semakin hari semakin mencintai Engkau Tuhan. Semakin dekat satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah keluarga ini Tuhan Kau yang memulihkan Tuhan. Kau yang memberkati keluarga ini Bapa, tiap-tiap jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah mereka boleh semakin hari semakin mereka semakin mendalam Tuhan, mengerti satu dengan yang lain Tuhan. Keluarga kami boleh saling mengerti satu dengan yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk pekerjaan, usaha bagi tiap-tiap anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Bapa kami berdoa juga Tuhan, biarlah untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin keluarga mereka, anak mereka bekerja di luar kota Tuhan, ataupun juga di negara lain Tuhan, baik yang di Singapura ataupun juga dimanapun tempat berada Tuhan. Tuhan yang menjamah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang menjamah setiap umat-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau tolong Tuhan supaya mereka juga Tuhan mendapatkan klien, mendapatkan Tuhan nasabah, mendapatkan customer Tuhan di dalam pekerjaan usaha mereka Bapa. Sehingga mereka boleh yakin dan percaya Tuhan bahwa apa yang mereka kerjakan Tuhan,
Tuhan yang turut serta di dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, sekali lagi Tuhan, untuk kesehatan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menyembuhkan segala sakit penyakit Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini mereka mengalami sakit Tuhan, mengalami kelemahan tubuh. Tuhan yang menyembuhkan setiap kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan, menjadi sembuh, menjadi sehat Tuhan dalam nama Yesus. Mungkin juga ada yang Tuhan, umat-Mu yang mengalami alergi Tuhan, pengkentalan darah Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan yang memelihara setiap kehidupan mereka Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau yang menjamah setiap kehidupan mereka Tuhan. Bapa, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang terinfeksi Bapa, yang mengalami Bapa COVID-19. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau yang memproteksi setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh kuat Tuhan, sehingga mereka boleh tetap sehat Tuhan dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa juga untuk keluarga setiap jemaat-Mu Tuhan yang Engkau telah panggil. Bapa, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Bahwa Engkau yang mengasihi mereka Tuhan, bahwa Engkau mencintai mereka Tuhan dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memulihkan setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara Bapa, yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah shalom turun atas bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau tolong Tuhan. Biarlah dari para pemimpin bangsa kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat tertinggi sampai yang terendah, Tuhan memberikan hikmat-Mu Tuhan. Roh takut akan Tuhan turun atas setiap kehidupan mereka Bapa, sehingga mereka juga boleh menjalani roda pemerintahan ini dengan hikmat yang daripada Engkau, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Begitu juga shalom turun atas kota Jakarta yang kami tinggali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan juga untuk Gereja Kristen Sangkakala Indonesia Jemaat Bethlehem Tuhan, di mana Tuhan senior pastor kami Tuhan, Pak Hengki Setiawan Umar, dan juga istri Bu Feni Tuhan, beserta anak, mantu, cucu mereka Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap keluarga hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau yang mencukupi segala kebutuhan hamba-hamba-Mu Tuhan, dan juga para anak-anak mereka, keluarga mereka Tuhan, dimanapun tempat hamba-hamba-Mu berada Tuhan, cukupkan setiap kehidupan mereka Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang terus tambah-tambahkan hikmat-Mu Tuhan turun atas kehidupan para pemimpin kami di GKSI Bethlehem ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, kebenaran ini terus ada di dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, para pemimpin kami Tuhan. Dan juga sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Mari Bapa, sekali lagi kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan pemulihan terjadi atas jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang memulihkan Tuhan, Engkau yang memberkati jemaat-Mu Tuhan, sehingga berkat Abraham, Ishak dan Israel tercurah atas setiap kehidupan mereka Tuhan. Dan Engkau yang menjamah setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga pemulihan itu boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu melalui mulut, lidah, bibir hamba-Mu Ibu Sandy Sujak Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang terus tambah-tambahkan hikmat-Mu kepada hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun pelayanan hamba-Mu berada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, Engkau yang telah memberkati kami pada saat pagi yang indah ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mengangkat tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan pandanganmu dengan iman, angkat tanganmu dan terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang serta pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan,
pertolongan, dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus yang akan tetap terus menyertai kita, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah setiap keluargamu, diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima janji dan kepenuhan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita berkata, amin.